Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di Vintaru Channel yang isinya sharing apapun tentang kelapa sawit. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan sedikit ke tempat pembibitan kelapa sawit yang ada di kota Pekanbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lebih besar dan membagikan hal-hal yang lebih positif. Saksikan terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like serta komen dan share yang banyak biar saya bisa cepat-cepat monetisasi. Baiklah teman-teman, selamat menonton sampai habis. Dan nah, bisa teman-teman lihat di sini bibitnya sangat banyak dan seger-seger warnanya ya, hijau seger nih. Nah, ini adalah pembibitan yang terletak di pinggir-pinggir kota Pekanbaru. Jadi di sini itu luasnya sekitar 3 hektar ya teman-teman. Itu ada bibit yang sudah tinggi-tinggi seperti yang teman-teman lihat ini. Ada juga yang masih beberapa bulan. Nah, kalau yang teman-teman lihat ini adalah bibit PPKS 239. Bibit PPKS 239 ini itu adalah salah satu bibit unggul yang dikeluarkan oleh PPKS yang diterbitkan pada tahun 2010. Nah, klaim dari PPKS-nya itu sendiri untuk jumlah tandan per pokok per tahunnya adalah 15. Sedangkan BJR nanti klaimnya adalah 17 kg. Nah, untuk potensi produksinya sendiri nanti akan mendapatkan sekitar 38 ton per hektar per tahun. Jadi produksinya lebih kurang sekitar 3 ton per bulan, lebih sedikit. Nah, yang di sini yang teman-teman lihat ini adalah hasil seleksi bibit yang kita lakukan, yang tujuannya adalah untuk memilih bibit-bibit berkualitas bagus dan tidak menjual bibit-bibit afkir ya teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat beberapa contoh bibit-bibit afkir yang bisa kita lihat di sini. Nah, itu seperti itu kerdil tuh yang teman-teman bisa lihat. Ada yang kerdil, ada yang krondisis juga. Nanti kita akan buat konten tentang beberapa penyakit sawit yang harus kita seleksi lagi. Nah, yang ini coba dilihat ya teman-teman, ini juga afkir. Jadi yang daunnya jarang-jarang itu juga bermasalah, jangan ditanam dan jangan dipilih ya teman-teman. Nah, di tempat pembibitan ini setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sampai 4 bulan sekali itu akan didatangi sama orang dinas dan akan dilakukan yang namanya pengecekan bibit-bibit afkir. Jadi perkebunan ini atau tempat pembibitan ini sendiri sudah bekerja sama dengan orang dinas dan saya jamin top chair. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini juga sudah ada bibit-bibit yang umurnya sudah 12 bulan. Ada juga yang sudah 11 bulan, ada juga yang masih 4 bulan ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih mana yang ingin teman-teman beli. Ini adalah armada kita yang akan mengangkut bibit-bibit sawit ke kebun saya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini ada anggota yang sedang meletakkan bibit ke atas truk. Nah, ini harus teman-teman perhitungkan juga ya untuk biayanya, karena ini adalah biaya ekstra yang harus teman-teman keluarkan jika ingin mentransportasikan bibit sawit dari tempat pembibitan ke kebun teman-teman. Nah, jika teman-teman membeli di tempat pembibitan ini itu biasanya harga dari satu bibitnya itu sudah include jasa peletakan bibit ke atas truk ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pisahkan harganya itu lebih kurang satu bibit diangkut ke atas truk itu Rp2.000. Nah, jadi harus teman-teman perkirakan harganya itu berapa. Misalnya beli berapa ratus, nanti harus kita perkirakan harganya.
Nah, bisa dilihat ya teman-teman semuanya, saat teman-teman membeli bibit kalau umurnya sudah di atas 10 bulan, kan itu dia sudah merekah pelepahnya, walaupun pelepahnya masih pendek-pendek. Ada baiknya meminta kepada penjual bibit itu untuk mengikat pelepahnya yang bertujuan agar memudahkan kita nanti untuk meletakkan di atas truk dan juga saat teman-teman membongkar dari truk ke kebun teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat proses pencabutan bibit-bibit yang sudah berusia 12 bulan atau 1 tahun yang nantinya akan dibawa ke atas truk. Jadi caranya adalah kita memiringkan bibitnya lalu kita memotong akarnya. Proses ini yang membuat si bibitnya nanti akan stres ya teman-teman. Jadi saat akarnya diputus, dia akan stres sehingga akan mengakibatkan pertumbuhannya sedikit melambat saat kita menanamnya di kebun nanti. Selain dari proses pemutusan akar ini, yang membuat stres tanaman itu sendiri adalah harus beradaptasi kembali ke kondisi tanah yang teman-teman punya di sana. Nah, untuk jenis bibit yang teman-teman lihat saat ini adalah PPKS 239 yang tadi saya sebutkan. Informasi tambahan dari jenis bibit ini, rendemennya bisa mencapai 26% ya teman-teman. Dengan yang tadi saya bilang potensi produksi bisa 38 ton per tahun. Dan produksi CPO-nya juga tergolong tinggi dibanding sama bibit-bibit unggul produksi PPKS yang lainnya. Bisa mencapai 8,4 ton per hektar per tahun. Dengan kecepatan meninggi lebih kurang 62,5 cm per tahun. Dan untuk panjang pelepah ini termasuk pelepah panjang ya teman-teman, 6,5 meter. Dan kerapatan penanaman yang disarankan sama PPKS itu lebih kurang per hektarnya adalah 130 pokok per hektar. Dan untuk umur panennya sendiri itu PPKS mengklaim kita sudah dapat produksi sekitar umur 28 sampai 30 bulan. Tapi itu tentu saja buah pasir ya. Nah, untuk varietas kedua yang saya ambil dari tempat pembibitan ini adalah DXP yang Ambi ya teman-teman, PPKS yang Ambi. Nanti di akhir video akan saya bandingkan antara PPKS 239 dan PPKS yang Ambi. Jadi tergantung teman-teman mau ngambil bibit yang mana. Nah, PPKS yang Ambi ini diterbitkan oleh PPKS pada tahun 1980 dengan tandan per pokok per tahun itu adalah 13 ya teman-teman, dengan berat janjang rata-rata sekitar 16 kg. Dan potensi produksinya sendiri juga cukup tinggi, yaitu 35 ton per tahun per hektar, dengan rendemen itu 26%. Sedangkan CPO-nya sendiri sekitar 7,5 ton per hektar per tahun dengan kecepatan meninggi lebih kurang 65 cm per tahun. Nah, ini juga termasuk pelepah panjang dengan panjang pelepah sekitar 6,1 meter. Di mana kerapatannya sendiri itu hampir sama dengan PPKS 239, yaitu 130 sampai 136 pokok per hektar. Untuk umur panennya sendiri, PPKS mengklaim lebih kurang kita sudah bisa produksi buah pasir di umur 28 sampai 30 bulan ya teman-teman. Jadi sama dengan PPKS 239 di mana umur panennya sendiri ya diklaim sekitar 2,5 tahun juga. Jadi kedua varietas ini PPKS 239 dan PPKS yang Ambi adalah varietas-varietas unggul yang dimiliki PPKS. Apapun varietasnya, itu teman-teman harus pastikan unggul dan tidak abal-abal ya. Baiklah, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.